Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Bukan hanya kami, tapi juga gereja Tuhan dimampukan untuk dapat berjalan bersama-sama, menapaki setiap kehidupan yang saat ini kami jalani bersama. Kami percaya Tuhan sendirilah yang membuat segala sesuatu mungkin, segala sesuatu bisa kami lakukan bersama Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan sabda Tuhan tentang tugas panggilan kami. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dengan baik dan berkati keadaan yang penuh dengan segala cacat celah dan kekurangannya, agar ketika ia menyampaikan, Tuhan juga boleh pakai dia untuk dapat berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ini saya bela-belain nih, tadi saya lagi nge-gym jadi kalian mimpin, jadi minta mimpin, jadi ya oke lah, saya terpaksa harus mimpin dari tempat gym saya. Gaya banget ya. Oke guys, kita akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Yang tulisannya akan udah ada di si Helga menyerah tapi masih berjuang dia dengan sisa-sisa kekuatannya. Wah. Ya. Baiklah Helga. Bisa di-share? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ya. Itu ada di apa tuh namanya? Ada di screen GKI Gatot Subroto gitu ya, digeser-geser aja tuh, cari. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kan kita segini, jadi kita enak kalau ngobrol gitu. Jadi nggak serius-serius banget. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Menurut kalian, gereja yang berhasil tuh kayak apa sih? Atau gitu, apa pertanyaannya gini, menurut kalian Gatot Subroto itu gereja yang berhasil apa enggak? Hati-hati, di balik Jos itu ada ketua majelis kita ya, jadi hati-hati ya jawabannya ya. Enggak. Bercanda. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Enggak ujian, ngobrol aja. Menurut kalian GKI Gatot Subroto itu adalah sebuah gereja yang berhasil apa tidak? Jawabannya adalah ya, bilang aja berhasil ketimbang pendetanya ngamuk nanti gitu. Enggak apa-apa, serius aja. Santai aja. Berhasil sih Om. Berhasil. Mana menurutku berhasil Om. Berhasilnya ditinjau berhasil. Ditinjau dari dengan tiap minggunya bisa ngadain kebaktian, terus juga banyaknya jemaat-jemaat yang hadir yang ikut tuh menurutku tolak ukur berhasil lah. Kalau tiap minggu ada kebaktian, mas semua gereja tiap minggu ada kebaktian. Kalau gerejanya nggak ada kebaktian, bukan gereja dong namanya. Terus kalau yang berhasil, iya menurutku gitu. Oke, iya deh. Ini gereja kita belum buka-buka nih, tapi gereja lain udah buka-buka. Gereja sebelah udah buka. Ini berhasil apa enggak nih kira-kira nih? Berhasil apa gagal nih jangan-jangan nih? Mungkin kalau buat ngatasin pandemi belum berhasil Om. Buat ngatasin pandemi belum berhasil. Tadi Rachel udah buka mic tuh.
Lanjut aja, Cel. Berhasil apa enggak Gatot Subroto? Ya berhasil. Karena apa ya? Dari sebagian kayak khotbahnya Madon, terus Civani yang udah gitu itu masuk lah. Widih. Kayak, wih. Benar ya, aku cari Iya benar. pegangan dulu, cari pegangan ini udah mau terbang. Kayak apa coba? Masuk. Coba salah satunya yang diinget apa? Baik Civani atau banyak ya. Ya kan banyak, Om. Satu aja. Ya berbuat baiklah sama orang. Ya kan? Itu Civani. Yang lain, yang dua. Banyak, Om. Ya, oke. Atau gini, menurut kalian gereja yang berhasil itu kayak apa sebetulnya? Ya kayak Gatot Subroto. Enggak maksudku gereja yang berhasil itu indikasinya apa sih? Ya, yang benar tolak ukur apa tolok ukur? Tolok ukur ya. Tolok ukur kan? KBBI yang baik dan benar, tolok ukur. Tolok ukurnya apa sih ke gereja itu berhasil menurut kalian? Calon mahasiswa teologi? Bakal calon mahasiswa teologi apa jawabmu? Masih kan? Masih bakal calon mahasiswa teologi kan, Rel? Masih mantap. Oh, di sini ada lulusan UKDW sama lulusan STT Jakarta. Mau kiblatnya yang mana? Masih bingung lah gitu. Nanti pikir-pikir lagi lah. Oke. Kalau STT Jakarta jadinya kayak Kadon, kalau Duta Wacana jadinya kayak Kasiska. Mau jadi kayak siapa? Kalau Kasiska kan kalem kayak gitu, tenang, damai. Kalau Kadon kan angkat barbel tuh di belakang. Oke, menurut bakal calon mahasiswa teologi, gereja yang berhasil itu indikatornya apa aja? Mungkin ya itu bisa membimbing umatnya untuk percaya kepada Tuhan kan. Masih ada yang banyak yang belum percaya gitu kan, masih ada beberapa lah. Nah, kalau menurut aku sih kayak gitu aja, umatnya bisa percaya kepada Tuhan. Terus apa lagi ya? Kurang tahu sih. Ya, oke. Dia jawabannya udah kayak mahasiswa teologi ya. Ada lingkaran malaikat di atasnya tuh, kayak saya tuh ya. From Jovina kenapa nggak ngomong aja? Ayo Jovina mengatakan gereja yang bertumbuh dalam iman jemaat dan pendetanya juga. Dan misi gerejanya juga jalan. Keren. Misi gereja. Berat. Kamu kalah, Rel. Kalah kok. Tepuk tangan. Kalah, Rel. Keren. Ini berarti Jovina juga akan menyusul Farel untuk bakal calon mahasiswa teologi juga kelihatannya ya. Guys, ada orang yang berpikir begini, gereja yang berhasil tuh ABC indikatornya ya, kayaknya aku pernah nyebar kan, attending, jumlah kehadiran, ya, attended atau E-nya itu apa sih selain attended, A-nya lupa aku. Ya jadi, activity. Jadi gereja yang berhasil itu kalau jumlah kehadirannya banyak dan aktivitasnya banyak. So, menurut kalian setuju nggak dengan hal itu? Gereja yang berhasil itu kalau dilihat dari jumlah yang hadir banyak. Terus aktivitasnya banyak. Nah, setuju nggak? Kalau ini KPR kita menurut kalian KPR yang berhasil nggak? KPR-nya ada tuh 23 kali 3 9 kotak ya, 9 kotak, terus kemudian share screen-nya 1 jadi 8 dan
pendetanya 1, calon pendetanya 1. 8 kurangi 2, 6 orang tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6 orang. Itu pengurus semua Om. Dan itu pengurus semua. Ada 7 orang dan semuanya pengurus. Ya. Yang 1 pemuda lagi itu ya. Karena nemenin aja itu OBS. Kalau dia nggak OBS, dia bakal gak nemenin kelihatannya. 6 orang kita. Jadi KPR kita berhasil nggak? Kalau dilihat, wah, gereja yang berhasil itu aktivitasnya banyak dan jumlah kehadirannya banyak. Wede. Setuju? Setuju. Gue setuju ya, Enggak, Jos? setuju. Oke, nggak apa-apa. Terus B, gereja yang berhasil itu kalau tadi activity and attended, kalau yang B itu building. Wede. Gedungnya keren cuy. Gedungnya wah sampai mencakar langit. Mencakar langit. Iya. Sampai tinggi, megah, keren sekali. Kayak sebuah kerajaan begitu. Setuju? Jos. Enggak. Kok enggak? Kenapa, Jos? Karena di gereja nggak dinilai dari gedungnya, tapi isinya. Tapi coba bayangin ya, jika suatu saat nanti Tuhan berkenan, itu tuh yang kantor polisi yang di belakang itu jadi punya Gatot Subroto. Amin. Gitu ya. Terus Amin. yang pertanian itu, yang gedung pertanian itu, yang sebelah itu jadi Gatot Subroto. Jadi yang sepojok itu semua jadi Gatot Subroto. Amin. Terus KPR kita itu ada tempat gym, tempat basket indoor, terus ada kolam renang indoor gitu. Gereja kita punya kayak begitu, kira-kira kamu mau nggak? Mau Om, ke gereja tiap hari aku Om. Iya ya, kita mimpi aja ya, mimpi sama-sama ya. Nginep gereja sih Om, nginep. Siapa tahu nanti udah lantai 3 kan, bisa dibangun lagi. Lantai 4 buat apa? Kolam renang. Lantai 4-nya kolam renang cuy, bocor semua ke bawah. Tapi ada loh orang yang berpikir begitu. Jos bilang gereja nggak dinilai dari buildingnya, dari gedungnya. Wede, boleh juga sih. Kenapa? Karena kalau dari building itu gede, ada kolam renang, tempat gym. Kalau buat Jos harus ada lapangan basket indoor, begitu kan? Biar dia makin lama makin tinggi, menjulang nyata, makin tinggi begitu. Pasti akan berhubungan dengan C-nya gereja. Apa tuh C-nya gereja? Cash. Ya, money, duit. Ya iya, emang kolam renang isinya emang air. Nah itu air emangnya nggak dibeli pakai duit begitu kan? Kia minum air aja tuh dibeli pakai duit tuh, keselak dia langsung. Gitu kan? So, gereja yang berhasil menurut beberapa orang adalah attended atau activity, B, building, and C, cash. Ternyata teman-teman, ketika di pandemi ini, ya, itu merubah pola pikir orang bergereja, ya kan? Attended, activity, building, and cash, semuanya lockdown. Gak ada lagi gereja yang kayak begitu. Contoh kasus ya. Aku pernah ke Jakarta dan datang ke gereja. Nah, no, it's not church, it's a mega church. I think gitu ya. Yang kalau kita ke gereja itu masuknya kayak model gedung bioskop yang harus ngantri dulu. Itu literally ngantri, guys. Jadi pas gua datang penasaran kan tuh, bareng sama istri tercinta. Untung ditemani istri tercinta, jadi nggak bosan gitu nunggunya. Itu berdiri, Jack. Berdiri ngantri. Tunggu pintunya dibuka. Oh my God. Sedangkan di gereja kita, pintunya udah dibuka aja. Nggak ada yang ngantri itu. Itu pun datangnya terlambat, Jack. Ada yang begitu datang dia udah lewat khotbah. Ada yang begitu. Ini enggak, pintunya masih ditutup.
antriannya udah mengular. Amazing kan? Dan begitu dibuka, wah pada rebutan masuk cari bangku. Wah itu luar biasa itu. Itu mega church. Kayak, waduh, kayak ada artisnya di dalam apa gimana gitu, nggak ngerti. Tapi aku kenal seseorang yang kebetulan, jadi kakak kan ada macam kayak grup diskusi, grup belajar, Saban Senin gitu ya. Jadi kalau Saban Senin tuh rada-rada nggak bisa karena ngambil short course gitu ya, short course gitu. Nah itu ada pengurusnya, ada pendetanya di situ. Lalu kemudian dia sharing, teman-teman. Wah, mereka bingung setengah mati di masa pandemi. Kenapa? Karena mega church itu adanya di mall, Jack. Dan itu per kali dia minggu untuk ngadain ibadah, setiap kali hari Minggu mengadakan ibadah, itu operasionalnya di atas 500 juta. Satu kali hari Minggu di atas 500 juta. So dengan kata lain, itu gereja kudu punya pemasukan lebih dari 500 juta dalam satu kali kebaktian. Duit dari mana? Dan apalagi sekarang mallnya tutup. Mallnya nggak bisa dibuka. Gerejanya nggak bisa dibuka. Sedangkan uang sewa jalan terus. Dan semua equipment yang mereka beli itu ada equipment yang sewaan. Bahkan ada yang beli tapi nyicil. Mereka lagi bingung luar biasa bagaimana caranya untuk memenuhi itu semua. Ya. Aku aja sampai mikir gini, gimana mereka ya? Kita aja yang udah istilahnya udah keduluan mikir bangun lantai 3, abis sekarang itu juga kita udah bingung begitu kan ya. Nah ini 500 juta tiap minggu. Buset, gimana nggak kopior begitu. Jadi akhirnya memikirkannya adalah how to save the church gitu ya. Gimana nih caranya gereja ini selamat dan akhirnya tetap keep running gitu. Wah, segala cara dipikir-pikir. Nah, itu mereka kemudian mulai menyerah, bertobat lah gitu. So, attended or activity building and cash itu bukan menjadi misi utama, Jack, buat gereja. Itu harusnya kita tuh dibukain sama Tuhan waktu masa pandemi ini. Ya kan? Ternyata lu mau ngomong apa sekarang? Tapi ada gereja sekarang berubah. Bukan lagi attended building and cash, tapi menjadi VLV. Apa itu VLV? VLV adalah followers, likes, and viewers. Kebaktian kemarin hari Minggu viewersnya berapa ya? Waktu Kak Siska khotbah, viewersnya berapa nih? 600. Waduh, Kak Siska khotbah sama Kak Adon khotbah, viewersnya gedean Kak Siska loh ternyata. Serius, coba deh kalian lihat. Oh ini. Somebody pegangin Kak Siska, nanti dia terbang lagi, bentar lagi dia terbang. Ya. Kepalanya gede dan pecah. Gitu ya. Bagian gede dan akhirnya pecah. Nah ini lebih parah lagi menurut saya lebih parah lagi ketimbang ABC, yaitu VLV, viewers, likes, and followers, likes, and viewers. Jadi gereja banyak loh guys. Aku minta pendapat kalian. Ini aku serius ya, so di open mic lah semuanya. Ada YouTube di gereja itu sekarang ibadahnya dimonetize, Jack. Jadi kalau lagi ibadah, tengah-tengah jalan, berhenti untuk menikmati iklan terlebih dahulu. Tapi itu dapat duit. Ada duitnya itu. Itu yang salah satunya dilakukan oleh gereja-gereja yang saat ini lagi kesulitan untuk running dia punya program-program dan uang sewa gedung, uang sewa peralatan, dan lain-lain. Dibikin dimonetize, jadi kalau lagi kebaktian ibadah, ada iklannya masuk gitu kan, dan pundi-pundi uang akhirnya masuk juga gitu kan. So gimana dengan kita, YouTube kita gimana kira-kira?
mulai besok kita monetize saja gimana kira-kira? Ada Dio, yuk dimonetize saja yuk nanti besok. Dio langsung begini. Diprotes iya. Diprotes ya. Tapi menurut anak muda, menurut kalian, saya kan sudah jadi bapak ya, saya kan sudah tua. Yeah. Menurut kalian, salah nggak sih kalau kita monetize? Mencari viewers, likes, and followers supaya itu kan ada pundi-pundi uang juga buat gereja. Serius loh, aku waktu itu kepingin bener-bener mau ngelakuin loh, Jack. Nah, ngarepin persembahan kalian nggak seberapa, bagaimana dong? Ini abis ini. Pasti ada MC-nya. Teman-teman buat persembahan, silakan transfer. Emang lu pada transfer, Jack? Kagak kan? Kenyataannya kan nggak transfer kan? Coba ada yang berani ngangkat, enggak kak, aku langsung transfer kak, serius. Ya, tapi kan bisa kan, kalau YouTube kita banyak loh, ya kan? Itu video kita nih lagi ngobrol-ngobrol kayak begini aja, dimonetize, apalagi kalau misalnya gue sebut nama gitu tadi. Gereja itu tuh teman-teman ya, saya sebut kan pada marah terus kan mesti YouTube kita kan di repeat gitu kan, di share. Itu kalau dimonetize Jack bisa dapat duit banyak. Jadi yang kontroversi gitu bisa dapat duit banyak kita. Gimana kalau kita mulai? Nggak apa-apa, nanti saya bilang penanggung jawabnya Dio gitu. Penanggung jawab program. Tapi serius nih, ayo coba menurut teman-teman bagaimana kalau seandainya gereja memonetize siaran-siarannya, mencari viewers, mencari like, mencari followers sebanyak-banyaknya supaya dapat uang juga. Halal kan itu, halal kan ya? Halal nggak? Halal kan? Deddy Kobusier aja bisa sampai ngasih duit berapa ratus juta buat pemenang kan? Pemenang catur kan? Luar biasa. So, gimana? Vin gimana, Vin? Menurutmu, Vin? Vina, Rachel, Yoga. Jos, lu jangan ngumpet aja, Jos. Enggak ngumpet Om, enggak. Jadi, menurut Jos, setuju kita monetize? Yang lain gimana? Itu menetas. Hah, menetas? Emang tahu? Mungkin nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Oke, mungkin nggak apa-apa. Tapi iklannya kayak cuma misalkan 1 jam kebaktian, iklannya 1 atau 2 aja, jangan sampai di setiap 10 menit apa di setiap itu ditempelin iklan gitu. Oke. Ya. Jadi terus ada pemberitahuan dari penatua begitu. Berhubung transferan Anda sedikit, maka kebaktian ini disponsori oleh gitu ya. Asik. Terus gue khotbahnya misalnya teh botol sosro gitu, atau ini aja li mineral. Wah, li mineral. Terus pas lagi di atas mimbarnya dikasih li mineral. Yo, keren loh. Terus nanti aku minum li mineral. Segar. Boleh tuh. Boleh tuh kayak gitu. Oke. Boleh tapi jangan sebagian gitu. Maksudnya boleh tapi jangan sering-sering. Oke. Ada lagi yang lain kira-kira? Bagaimana? Lu tadi Dio udah begini-begini. Emang kenapa Dio? Emang kenapa nggak boleh, Yo? Menurutmu gimana, Yo? Ya, kalau mungkin monetize untuk ibadah umum sih jangan sih. Terlalu mengganggu sih. Masa lagi doa syafaat tiba-tiba iklan kan lucu itu. Kan aneh. Kecuali kalau monetize itu mungkin seperti ibadah-ibadah kategorial gitu lah nggak apa-apa.
Oh, pas lagi Gitu. kita kayak kita sekarang Iya ini, gitu, nggak apa-apa sih. lagi Karena kan seru-seru santai gitu. monetize-nya. Gitu. Iya. Oke, oke. Vin gimana, Vin? Vin, Gimana tentang Om? gereja yang mencari viewers, followers, and likes supaya bisa dimonetize dan akhirnya gereja punya uang masuk. Kalau aku sih nggak setuju Om. Kenapa? Ya itu kayak selain mengganggu juga kalau misalnya kayak banyak iklannya gitu kan, kayak ya nggak enak aja gitu, kayak lagi bukan nonton khotbah nanti jadinya beda. Kayak gitu juga ya mendingan caranya kayak itu nggak begitu halal, jadi mending yang lain. Gak begitu halal. Jadi mendingan Doain dulu. ada nggak begitu halal, ada ya sedikit bau babi ya. Bau babi sih. Oke, persoalannya bukan masalah boleh apa nggak bolehnya guys, tapi persoalannya begini. Sebetulnya gereja itu apa sih gitu kan? Nah itu yang sebetulnya back to basicnya itu gitu loh. Oke lah kalau kita ABC kita nggak boleh, VLV kita nggak boleh. Tapi sebetulnya kenapa nggak bolehnya gitu? Alkitab tidak berkata begitu. Ada orang-orang yang mengatakan gini, oh enggak, untuk bikin bait Allah zaman Israel itu kordennya aja, Jack, benangnya tuh dibikin dari emas. Tiang-tiangnya itu, itu benar-benar kalau sekarang gereja itu bait Allah tuh super mega church yang luar biasa itu gitu. Ya, itu betul-betul mahal sekali gitu. Tapi toh akhirnya bait Allah yang segitu megah dan mahalnya juga diruntuhkan Tuhan kan gitu. Tuhan sendiri yang menghancurkan. Kenapa begitu? Karena back to basic. Apa sih gereja gitu? Kenapa sih gereja gitu? Ini mungkin lucu ya. Ada satu pendeta diskusi gitu. Kita lagi bergumul. Don, ini gerejanya dia juga belum buka-buka, sampai sekarang belum buka-buka karena memang ke gerejanya dia sama karakteristiknya sama kayak gerejanya kita, banyak yang lansianya gitu, banyak yang tua-tuanya juga gitu. Don, gereja kita nggak buka-buka nih, sekali buka jemaatnya nggak ada, pada bubar gimana? Itu nanya kayak gitu. Gimana dong, kita paksain aja buka apa gimana gitu. Terus kalau gerejanya bubar gimana? Nah, aku jawabnya ya rada nyeleneh sih gitu. Aku bilang gini, ya udahlah kalau memang Tuhan menghendaki gereja kita bubar ya bubar lah. Kalau memang Tuhan kehendaki bubar ya sudah bubar, mau gimana gitu. Terus dia bilang, loh kok begitu sih? Nah ya kan, nah ini ini pentingnya. Gereja itu apa sih? Gereja itu kenapa sih ada di dunia ini? Gereja itu ada hanya karena untuk menjalankan misi Allah. Tadi si Vina udah menjawab tuh ya tentang mengerjakan misi Allah. Itu tuh semata-mata karena itu, Jack. Gereja ada itu untuk mengerjakan misi Tuhan. Jadi nggak ada tuh yang namanya misi gereja, nggak ada. Kalau Tuhan nggak punya misi, ya udah bubar. Ini misalnya nih, Tuhan bilang sama kita, udah kasih karuniaku cukup untuk Purwokerto. Jadi sekarang kasih karuniaku tidak lagi untuk Purwokerto, untuk yang lain. Gereja semua yang ada di Purwokerto tutup itu. Karena ngapain? Dia ngerjain apa? Gitu. Kalau Tuhan nggak punya misi, kan satu-satunya yang kita kerjakan. Ini kita lagi ngapain sekarang ini? Kita lagi mengerjakan misinya Allah juga gitu. Misinya Allah itu apa sih? Misinya Allah adalah untuk mendatangkan kerajaan Allah. Gitu. Itu tujuannya gereja ada. Bagaimana gereja ada itu untuk supaya mendatangkan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu yang kayak apa? Kerajaan Allah itu di mana? Kerajaan Allah itu kapan terjadi? Kerajaan Allah itu bagaimana bisa terjadi? Nah, ini teman-teman. Ini aku mau tanya dulu nih. Operator, Helga dan Dio, ini kita live on YouTube apa enggak? Cuma direkod.
and then upload YouTube. Iya, nanti malam jam 8. Oke, kalau begitu gue ngomongnya yang nggak vulgar nih. Sekarang kalau ngomong mikir dulu, ada YouTube gak ini? Iya, gini teman-teman. Ada, bukan agama sih menurutku. Sebagian orang dari agama itu berpikir begini. Oh, gue kepingin menegakkan kerajaan agama gue. Gitu. Kalau semua orang itu menganut agama gue, pasti ini akan menjadi sebuah kerajaan agama gue yang hidupnya indah, damai sejahtera. Sehingga akhirnya perjuangannya adalah bagaimana mengagamakan agamanya dia. Ini menyamar-nyamar nih ngomongnya, tapi mudeng nggak kira-kira kalian? Yang aku maksud gitu, mudeng nggak? Gitu ya, sampai ada yang berjuang. Wah, pokoknya kita harus menegakkan itu loh, yang pakai K itu loh. Cuma aku nggak bisa ngomong gitu loh. Nanti bisa bahaya gitu ya. Negara K gitu ya, atau kerajaan K itu loh gitu ya. Supaya nanti pemahaman K itu dimiliki oleh semua orang gitu kan ya. Nah, kalau K itu kan berarti ada sensornya itu gitu kan ya, supaya tidak menyinggung ini orang lain gitu kan ya. Nanti lo apa lo ngomongin agama gue lo. Bisa marah nanti gitu ya. Nah, tapi ada juga orang Kristen yang berpikir model kayak begitu, Jack. Kalau semua orang Kristen, kalau seluruh dunia itu jadi Kristen, maka kerajaan Allah terjadi. Fred. Siapa bilang? Enggak gitu, belum tentu. Nah, buktinya kalau orang Kristen makin banyak, harusnya kan bumi semakin baik ya. Ini orang Kristen makin banyak, waduh, bumi makin tambah runyam ini. Di Purwokerto gereja makin banyak, bukannya Purwokertonya damai, malah pada rebutan jemaat. Malah rebutan domba, kambing, lembu, sapi, semuanya direbutin gitu. Sampai ayam juga direbutin. Berarti nggak ngejamin orang Kristen bertambah banyak, kemudian kerajaan Allah jadi. Enggak. Justru bedanya konsep kerajaan Allah dengan kerajaan K, begitu gitu ya. Apa bedanya? Kalau kerajaan K yang memimpin adalah K. Kalau kerajaan Allah yang memimpin adalah Allah. Jadi yang perlu diperjuangkan itu bukan seberapa banyak orang jadi orang Kristen, tetapi bagaimana seberapa banyak betul-betul Allah yang menjadi raja, Allah yang memimpin. Ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Kayak apa sih kerajaan Allah itu kalau terjadi? Kerajaan Allah terjadi menurutku cuma ya 3 lah poin utamanya. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Lu mau agamanya apa aja, asal lu menegakkan kasih, keadilan, dan kebenaran, itu berarti ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di sana. Perkara nanti lu tinggal jadi orang Kristen apa nggak jadi orang Kristen, itu udah urusan Tuhan. Tapi urusan saya nih, bagaimana caranya engkau mengerjakan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Kalau ada orang yang belum ngerjain ini, itu bagaimana kita perjuangkan caranya supaya dia terjangkiti virus kerajaan Allah. Jangan virus corona aja yang kita pusingin. Virus kerajaan Allah. Virus kerajaan Allah itu menyembuhkan dunia. Kalau setiap orang punya 3 nilai, kasih, keadilan, dan kebenaran. Gitu ya. Nah, kalau Allah yang menjadi raja, 3 kerajaan itu akhirnya 3 kerajaan, 3 nilai itu yang diperjuangkan. Nah, bagaimana teman-teman kita memperjuangkannya? Nah, Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi ada 3 step lapisnya. Ya, 3 lapis. Mulai dari Yerusalem, lanjut ke Yudea Samaria, dan pada ujung bumi. Ya. Yerusalem, murid-muridnya Tuhan Yesus tuh lagi ada di Yerusalem. Lalu dia bilang, kerajaan Allah itu harus terjadi di Yerusalem. Kasih, keadilan, dan kebenaran itu harus ada terjadi di dalam
di Yerusalem. Artinya apa? Bukan kotanya yang Tuhan Yesus maksud. Yerusalem itu lingkungan yang paling kecil, dan menurut saya lingkungan yang paling kecil itu diri sendiri. Ya teman-teman, jangan punya mimpi bahwa kita bakal hidup ke dunia yang makin lama much better. Kalau diri kita sendiri hari ke hari itu nggak much better. Bagaimana kita bisa hidup di dunia yang jauh lebih baik kalau pribadi diri kita sendiri itu tidak menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari? Gitu. Nah, gimana nanti anak cucu kita? Aduh, kalian udah mikir sampai punya anak nggak ya? Belum ya, kejauhan. Apalagi punya cucu. Aduh, jauh banget Kak gitu ya. Tapi kan ya someday bakal begitu kan? Ya, someday kan nanti pasti entah kapan begitu kan, nanti saya akan memanggil Ibu Rachel begitu kan, ya Ibu Vina gitu kan. Ya saya sih ya mudah-mudahan diberi Tuhan sih waktu sampai Vina ini cucumu gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya melihat tapi nggak tahu lah ya, saya tidak mendahului Tuhan gitu ya. Rachel, cucumu kok cantik gitu ya. Udah bernubuat tuh cucunya Rachel perempuan. Kia, kamu ya ampun, kakak udah jadi kakek-kakek kok nggak nikah-nikah sih. Gitu ya. Nah, ya jangan harapkan anak cucu kita akan ada di dunia yang lebih baik kalau kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik. So Tuhan bilang, ya udah, nilai kerajaan Allah itu hidupi dulu di Yerusalem kecilmu itu, di pribadimu sendiri. Gitu. Terus meluaslah. Nah, kakak tertarik ketika meluas, step kedua Tuhan Yesus bilang apa? Samaria. Wah, keren itu, keren. Itu namanya, itu loh teman-teman kenapa saya jadi orang Kristen ya. Dan kenapa kok saya kagum dengan iman Kristen saya. Bukan karena saya pendeta terus jualan iman Kristen, kagak gitu. Terus bukan cuma semata-mata sorga itu ditawarkan di kekristenan. Bedanya apa sama agama lain? Agama lain juga nawarin sorga gitu. Aku pernah bertanya gini loh teman-teman. Ini rada nyimpang. Don, sama diriku sendiri aku bertanya. Don, kalau seandainya nih Tuhan Yesus kagak kasih janji keselamatan, lu tetap mau jadi orang Kristen nggak? Nah, makin kesini semakin kenal iman Kristen, semakin menggali isi Alkitab, semakin aku bilang, gue bakal tetap jadi orang Kristen. Karena hebatnya kekristenan itu bukan cuma sekedar janji keselamatan dari Tuhan, tapi bagaimana menghidupi janji keselamatan itu di dunia ini. Itu yang luar biasa juga nilainya. Salah satunya seperti tadi. Lapis kedua Tuhan Yesus bilang Samaria. Ini murid-muridnya Tuhan Yesus itu orang Israel, Jack. Begitu dengar Samaria, agak sensitif dong kuping, agak merah dikit. Tuing, Samaria. Kenapa? Orang Israel benci banget sama orang Samaria. Orang Samaria itu kagak dianggap. Kenapa? Karena pada saat itu orang Samaria udah dianggap sebagai orang yang berdarah campuran, nggak Israel murni. Gitu. Dia kan darahnya darah campuran itu, nggak Israel murni. Dia kan kawin sama orang lain itu. Kita dong Israel murni. Wah. Israel ting-ting. Gitu ya. Israel ting-ting. Itu mah Israel tong-tong kayak gitu ya. Samaria. Tapi justru Tuhan mau mengatakan apa? Itu tuh. Kamu harus menjadi saksi di tengah-tengah orang yang kamu anggap nggak ada. Kamu anggap musuh. Kamu anggap nggak berharga. Sana. Tegakkan yang namanya kasih, keadilan, dan kebenaran. Nilai-nilai kerajaan Allah. Sadis itu.
lu menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah sama orang yang lu sukain, nggak ada artinya. Kamu mencintai orang yang kamu sukain, ya semua sih bisa kayak begitu. Tapi kamu mencintai musuh kamu, itu baru anakku, kata Tuhan Yesus gitu kan. Kalau kamu berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kamu, apa bedanya sama orang lain? Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wedes. Itu loh hebatnya kekristenan. Nggak ada yang ngajarin kayak begitu. Itu yang membuat aku tetap mau jadi orang Kristen. Seandainya nih Tuhan bilang nggak ada keselamatan, Don. Rugi lu. Enggak Tuhan, gue nggak rugi ngikut Tuhan. Ajaran Tuhan luar biasa. Tuhan yang kedua tuh teman-teman. Lapis ketiga, ujung bumi. Waduh, lu cari tuh ujung bumi ada di mana. Kayaknya anak katekisanku sih harusnya ngerti tuh ujung bumi ada di mana. Anak katekisan gue siapa ya? Kia sama siapa ya lagi ya? Farel kan juga anak katekisan bukan? Bukan ya? Katekisan bukan? Iya, Farel katekisan saya, iya kan? Nah, sekarang gua Rachel juga. Iya, gue baru inget Rachel juga. Anak katekisan gue. Dio yang enggak. Iya, Dio enggak ya? Enggak. Nih, tadi Rachel bilang ingat apa yang kata Kak Adon. Ini waktu itu Kak Adon bilang loh. Dos juga dos. Kak Adon pernah nerangin ini soal bersaksi tentang ujung bumi. Ujung bumi itu ada di mana? Tafsirannya kayak gimana tafsirannya Kak Adon? Ayo, siapa yang ingat? Ujung bumi ada di mana? Mulus loh. Ingat ya? Kia ingat nggak? Di titik kita berdiri sekarang. Weh! Bangga, pengajarnya bangga. Iya betul. Kalau bumi itu bulat, terus kita berdiri, ujung buminya di mana? Persis di belakang kita itu kan ujung bumi kan. Nyut, muter kan ketemu di ujung bumi. Nah terus kalau aku ke WC, ya itu ujung bumi itu di WC lo tuh. Kalau sekarang aku ada di gym, di tempat gym gini, ya ujung bumi itu ada di tempat gym. Artinya Tuhan bilang apa? Ya udah itu, disitulah kamu harus menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kasih, kebenaran, dan keadilan. Tegakkan. Upayakan. Ya, upayakan. Kamu pergi ke sekolah, sekolah mah kagak ada sekarang. Pergi kemana aja ya itu ditegakkan. Gitu. Di lapangan basket ya, ketika musuh lagi ngeribon, ya, jangan dilempar sepatu, Jos. Ya. Kalau musuhnya lagi nguber bola, lu kasih nih kerajaan Allah. Dikasih, Jos. Kalau lagi mau masukin bola tuh kasih minggirin. Silakan. Nggak gitu juga kali ya. Nah, itu. Nah, seandainya anggota jemaat kita semua dan teman-teman kayak begitu, itu loh keberhasilan sebuah gereja. Bukan ABC, bukan VLV, apalagi VLV, tapi gereja yang berhasil adalah gereja yang mau menjadi pembawa misi Allah, membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Gereja yang berhasil kalau anggota jemaatnya mau menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu baru namanya gereja yang berhasil. Dan kayaknya kalian bisa kok melakukan kayak gitu. Bisa kan? Ya, susah sih, tapi bisa. Tegakkan kasih, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Dimanapun kalian berada. Amin. Dia pakai amin, Jack. Amin. Oke, amin. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada yang berwajib. Silakan yang berwajib.